You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Keunggulan poin yang dipegang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia masih belum cukup gambarkan tingkat dominasinya. Perebutan puncak klasemen pada MotoGP 2025 dianggap tidak menarik karena pembalap di deretan teratas masih bisa saling menyingkirkan. Keunggulan 22 poin yang dipegang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP menjelang MotoGP Inggris 2025 akhir pekan ini di Silverstone masih belum cukup menggambarkan tingkat dominasinya dalam perebutan gelar tahun ini. Dari 12 sprint race dan Grand Prix sejauh ini, GP Prancis akhir pekan lalu adalah balapan pertama musim ini di mana Marquez benar-benar kalah. Namun, kekalahan pertamanya yang nyata berdasarkan prestasi tahun ini dari pemenang mengejutkan Johann Zarco, LCR Honda, juga membawa perubahan 20 poin dalam kejuaraan melawan kedua pesaing utamanya dalam perebutan gelar. The Race menulis, satu perubahan yang menguntungkannya terlalu banyak karena ini terasa seperti perebutan gelar di mana setiap balapan yang kacau harus melawan Marquez agar para pesaingnya memiliki peluang. Marquez membalap di Prancis dengan kesadaran yang tajam akan gambaran kejuaraan dan kecelakaan khususnya dari MotoGP Spanyol, 2 minggu sebelumnya. Saya perlu lebih berhati-hati dengan ban baru, akunya di awal akhir pekan Le Mans. Saya merasa sangat percaya diri, saya merasa halus, saya merasa tidak akan jatuh. Komentarnya mengingatkan pada pernyataan Francesco Bagnaia bahwa Ducati sangat bagus sehingga lebih mudah untuk jatuh tanpa peringatan. Namun, Marquez jelas tahu di Le Mans bahwa ia memiliki cukup ruang untuk bermain aman. Ia membiarkan pembalap terdepan Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha, untuk memimpin sprint, tampaknya sangat menyadari bahwa ia hanya perlu bertahan di beberapa lap pertama sebelum balapan kembali kepadanya. Ketika saya memacu dengan kecepatan penuh pada latihan, saya mencatat waktu 1 menit 30, 7.38 detik. Hari ini saya mencatat waktu 31.031, 1, katanya dengan nada mengancam setelah sprint. Sejujurnya, akhir pekan Le Mans tampaknya akan menjadi ajang Marquez untuk meraih 37 poin sejak sesi pertama, jika cuaca memungkinkan. Namun, ketika cuaca tidak memungkinkan pada hari Minggu, Marquez memprioritaskan untuk mengalahkan saudaranya Alex. Itu adalah hari di mana Anda perlu meminimalkan kerusakan. Dalam kondisi seperti itu, sangat mudah untuk melakukan kesalahan kecil, ujar Marquez. Saya hanya mencoba mengendalikan Alex. Dia saudara saya, tetapi dia adalah lawan utama untuk kejuaraan saat ini. Pada satu titik ketika saya keluar di lintasan basah, saya memacu, saya melihat bahwa saya mendekati Johann, tetapi 8 detik terlalu lama. Berkendara dalam waktu 1 menit 45 detik itu terlalu berisiko. Fakta bahwa saya membuat kesalahan di Jerez menghindari kesalahan hari ini. Jika saya menang di Jerez, saya tidak 100% yakin, tetapi 80% keyakinan saya akan jatuh hari ini. Saya tahu diri saya sendiri. Marquez telah menjadi pembalap Ducati teratas dalam setiap sesi kualifikasi dan pembalap Ducati teratas dalam setiap balapan yang ia selesaikan. Kecelakaannya di kota dan Jerez telah membuka pintu bagi para penantang, tetapi Alex Marquez dan Bagnaia telah kalah dari Marc dalam setiap pertarungan langsung sejauh ini. Dan di Le Mans keduanya mengalami penurunan poin yang besar. Bagnaia bisa saja memenangkan GP Prancis, setelah mengambil keputusan untuk memulai dengan ban basah. Tetapi, dia disingkirkan dari balapan oleh mantan rekan setimnya, Enea Bastianini di tikungan Dunlop, sementara Alex jatuh sekali dari podium, kemudian yang kedua kalinya dari finish 6 besar. Sementara itu, Marc Marquez, kini saya tidak takut dengan trek balap manapun. Marc Marquez mengawali debutnya di tim pabrikan Ducati dengan sangat baik. Juara dunia 8 kali itu menyapu bersih 6 kemenangan sprint dan meraih 3 kemenangan pada race utama dalam 6 seri atau 14 balapan pertama musim 2025. Saat ini, sebagai pemuncak klasemen Marquez unggul 22 poin dari adiknya Alex Marquez dan 51 poin dari rekan setimnya Pecco Bagnaia. Akhir pekan ini balapan MotoGP akan berlanjut di GP Inggris. Selama di MotoGP,
Marquez hanya satu kali menang di Silverstone yakni pada 2014 atau sekitar 11 tahun lalu dalam perjalanannya meraih juara dunia MotoGP keduanya dari 6 gelar dunia yang diraihnya di kelas utama. Sama seperti Silverstone, Marc Marquez belum menang lagi di Qatar sejak 2014. Namun tahun ini rider berusia 32 tahun itu berhasil menyapu bersih 2 kemenangan di sirkuit Lusail. Apakah akhir pekan ini Marquez akan kembali kesulitan menaklukkan Silverstone atau justru tampil gemilang seperti di Qatar? Apakah ada trek selanjutnya yang menurutnya akan membuatnya kesulitan? Marquez menegaskan, tidak ada satupun trek yang membuat saya takut. Itulah targetnya. Maksud saya, jujur saja akan ada beberapa trek balap di mana saya akan kesulitan. Namun sebelum balapan akhir pekan, saya tidak akan datang dengan mindset bahwa saya akan kesulitan di trek ini. Setelah melewati hari Jumat, saya akan melihat apakah saya kesulitan atau tidak. Usai IP Qatar yang merupakan balapan yang sangat berat bagi saya tetapi saya justru sukses di sana. Jujur saya tidak lagi takut dengan trek balap manapun. Sementara itu, bukan Francesco Bagnaia, Marquez sebut pembalap ini bakal melesat di Silverstone. Marc Marquez menguasai satu pembalap yang diprediksinya bakal tampil cepat di MotoGP Inggris 2025 dan dia tak menyebut nama Francesco Bagnaia. Ketimbang sang rekan setim, sorot mata Marquez tertuju pada adiknya Alex Marquez. Menurut Marc, tata letak sirkuit Silverstone sangat cocok untuk Alex. Saking cocoknya, Alex dinilai bakal lebih nyaman membalap di Inggris ketimbang pada seri Prancis kemarin. Seri kali ini bakal dihelat akhir pekan nanti atau 23 hingga 25 Mei. Sebelumnya, Marquez bersaudara tampil cukup solid pada seri Prancis. Sang kakak Marc melanjutkan tren ciamiknya dengan menyabet posisi kedua. Di sisi lain, Alex memang gagal finish. Namun pembalap Gresini Racing tersebut menyuguhkan aksi yang tak kalah luar biasa. Kami menunjukkan kecepatan yang solid di semua sirkuit, tegas Marquez, dilansir juara.net dari corsedimoto.com. Menurut saya, Qatar adalah seri yang paling penting untuk saya. Sekarang ada Silverstone yang kita bisa menduga Alex akan sangat kuat. Biasanya, sirkuit seperti ini sangat cocok untuk dia. Bahkan jika yang dibahas gaya membalap, maka lebih cocok ketimbang di Le Mans. Mari kita lihat kami bisa berada di baris terdepan atau tidak. Tugas yang penting ialah mengonfirmasi kembali apa yang sudah kami dapatkan dari tes di Jerez dan Prancis. Kami harus melihatnya sebab Silverstone adalah sirkuit yang sangat berbeda dan membutuhkan gaya balap berbeda, sambung Marquez. Meski sang adik mengancam pestanya, Marc sama sekali tidak keder. Sepanjang musim ini, dia merasa belum pernah kesulitan sejak terakhir kali kelimpungan di Qatar. The Baby Alien merasa yang perlu dia lakukan besok ialah tak mengulangi kesalahan pada seri Austin dan Jerez. Sirkuit mana yang paling sulit untuk saya? Semoga tidak ada, tuturnya. Tentu ada sirkuit yang sulit saya taklukkan. Tetapi, saya baru bisa menentukannya setelah sesi hari Jumat. Perlu digarisbawahi bahwa setelah di Qatar yang sangat menguras fisik, sejauh ini belum ada trek yang membuat saya takut. Yang menyulitkan tentu saja ada. Namun kami harus melakukan apa yang kami bisa. Dalam situasi kompetisi seperti sekarang, kami bisa mendapatkan keuntungan dari hal detail kecil sekalipun. Di samping itu, targetnya adalah tidak melakukan kesalahan seperti di Austin dan Jerez kemarin, imbuh Marquez. Sementara itu, PD tingkat dewa, Marquez siap tarung di sirkuit manapun. Pembalap Ducati, Marc Marquez saat ini tengah dalam tingkat kepercayaan diri tinggi. Berstatus sebagai pemuncak klasemen sementara MotoGP, The Baby Alien mengaku tidak khawatir menghadapi sisa balapan di musim ini. Marquez menegaskan ia siap bersaing di sirkuit manapun, termasuk di sirkuit-sirkuit yang selama ini sulit ia taklukkan seperti balapan Silverstone yang akan dihelat akhir pekan nanti. Tentu saja, sejujurnya, akan ada beberapa trek balap yang akan membuat saya kesulitan. Tapi saya tidak akan datang ke akhir pekan balapan dengan berpikir bahwa saya akan kesulitan, kata Marquez dikutip Crash. Di musim perdananya bersama tim pabrikan Ducati, Marquez sejauh ini tampil impresif. Ia telah memenangi 6 sprint race, serta meraih 3 kemenangan dari 6 Grand Prix utama. Hasil itu membuat Marquez memiliki modal keunggulan 22 poin atas adiknya, Alex Marquez, Gresini Ducati, jelang MotoGP Inggris. Meskipun Silverstone bukan sirkuit yang sering memberinya kemenangan, Marquez menegaskan dirinya merasa tak khawatir. Berkaca dari balapan Qatar awal musim ini, Marquez nyatanya mampu mengakhiri paceklik kemenangan sejak 2014 di sirkuit Lusail, Qatar. Balapan yang sulit pasti akan datang, ya,
Tapi kami harus paham bahwa sekarang kami kembali mendapatkan sedikit keunggulan di klasemen, pungkas Marquez.